Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwat? Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali belajar, kita kembali menuntut ilmu. Kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan hidup, kenikmatan waktu luang, dan segala kenikmatan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Selalulah kita bersyukur kepada Allah agar Allah mempertahankan dan bahkan menambah banyak nikmat-nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam jangan lupa selalu kita ucapkan, dan semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini alhamdulillah kita kembali belajar matematika untuk kelas 12 baik MAB maupun Dirasah Islamiyah. Sebelum memulai materi, Ustazah ingatkan kembali agar Antuna mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Dan mohon dipersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita ini. Setiap pagi dibiasakan mempersiapkan hal untuk pagi ini. Seperti halnya kita berangkat ke sekolah, kita siapkan dari mulai diri kita sudah mandi, sudah bersih, kemudian otak kita sudah siap untuk menerima segala materi yang akan disampaikan pada hari ini. Kemudian jangan lupa selalu memperhatikan adab-adab ketika menuntut ilmu, dan itu penting walaupun itu kita pembelajarannya online, karena insya Allah niat itu adalah yang akan membawa kita atau memotivasi serta mempertahankan semangat kita dalam menuntut ilmu. Maka dari itu niatkan untuk selalu menuntut ilmu karena Allah. Kemudian silahkan dipersiapkan buku paket dan buku tulisnya, dan alat tulis yang lainnya dipersiapkan. Insya Allah pada hari ini kita belajar menentukan modus pada data berkelompok. Ya, apa itu modus? Nah, modus bukan hal-hal yang sering-sering kita dengar ya. Antima modus gitu, karena bukan. Ini modus dalam istilah matematika. Nah, kita belajar modus. Sekarang buka buku paketnya halaman 77. Nah, di sana ada modus. Kemarin pekan lalu kita sudah belajar rata atau X-bar atau rata-rata hitung, baik itu data per kelompok maupun data tunggal ya. Sudah tahu insya Allah, mudah-mudahan bisa dipelajari lagi, bisa dimurojaah kembali, lihat di buku paket atau lihat di video yang sudah Ustazah share. Nah, pada hari ini kita belajar menentukan modus. Langkah yang pertama, ini mengingatkan kembali ya, pada data tunggal, menentukan modus dari data tunggal. Nah, modus itu adalah data atau angka yang sering muncul pada suatu data ya, baik itu data tunggal maupun data berkelompok. Nah, itu yang sering muncul atau angka yang sering muncul itu adalah modus. Nah, kita sekarang kalau datanya tunggal hanya beberapa, kita lihat contoh soal di sini. Yang A ada angka 10, 12, 17, 12, 10, 12, 16 dan 11. Kita lihat data yang paling sering muncul itu angka berapa. Nah, kita sudah bisa lihat sendiri ya, ini ada angka 12 ya, 12. Nah, 12 muncul berapa kali? Muncul ada 3 kali. Nah, kemudian ada angka berapa lagi? Ada angka 10. Berapa kali 10? Hanya 2 kali. Berarti modus dari data ini biasanya
Modusnya berapa berarti? Modusnya sama dengan 12. Nah, berarti angka yang paling banyak muncul pada data poin A itu adalah 12. Nah, sekarang ke yang B. Perhatikan yang B. Nah, angka berapakah yang paling banyak muncul? Di sini ada angka 2 sebanyak 3 kali, ada angka 7 juga sebanyak 3 kali. Nah, ini berarti sama nih posisinya. Jadi mana yang paling banyak muncul? Maka yang ini berarti modusnya ada 2, yaitu 2 dan 7. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini modus yang paling banyak. Jadi kalau misalkan yang banyaknya ada 2 karena sama hitungannya ada 3, nah maka 2 dan 7 itu adalah modusnya. Nah, sekarang bagaimana dengan yang C? Nih yang C, poin C. Ini ada beberapa siswa yang ada di sini. Nah, kita tinggal lihat. Kita lihat mana data manakah yang paling banyak muncul, yang paling banyak hitungannya. Berarti di sini ada 16. Nah, yang 16 bukan angka 16-nya yang dijadikan modus, tetapi berat badannya. Nah, berat badannya berapa? Berat badannya berarti 46. Nah, modusnya itu sama dengan 46. Jadi yang paling banyak muncul itu adalah 46 kg, yaitu terdiri dari 16 kali muncul dan lebih banyak daripada yang lainnya. Ini cara menentukan modus dari data tunggal. Nah, bagaimana kalau misalkan semuanya sama? Misal contohnya ada angka nih, misalkan 1, 1, 1, kemudian 2, 2, 2, kemudian 3, 3, 3. Nah, kalau seperti ini semuanya sama, apakah ini ada modusnya? Nah, berarti ini tidak ada modusnya. Jadi modusnya tidak ada. Ya, kenapa? Karena semua angka ini memiliki jumlah yang sama, 3, kecuali kalau misalkan ada 1, 1, 1, kemudian ada 2, 2, 2, kemudian ada 3-nya di sini misal ada 4. Nah, maka berarti modusnya itu adalah 3. Itu bisa dipahami ya sampai sini insya Allah. Jadi modus itu adalah data yang sering muncul pada histogram atau tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi, itu adalah modus. Insya Allah bisa dipahami. Sekarang berikutnya adalah menentukan modus dari data berkelompok. Nah, data berkelompok yang pertama ada cara untuk menentukan nilai modus pada tabel distribusi frekuensi. Ya, yang pertama. Yang kedua nanti ada nilai modus pada histogram. Ya, yang pertama dulu ini harus dihafalkan ya rumusnya. Harus dihafal rumusnya. Di sini ada MO. Nah, di sini sama dengan LO ditambah FO dikurangi F min 1 per 2 kali FO dikurangi F min 1 dikurangi F plus 1 kali C. Nah, ini keterangannya. MO di sini atau M0 ya, di sini tuh M0 sama dengan modus. Jadi yang kita cari modusnya. Kemudian L0, nah tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus. Jadi jika ada nanti kelas modus, misal kelas modusnya itu misal 110 sampai 120, misal ini di salah satu kelasnya, maka yang jadi L0 sama dengan ini yang paling bawah, tepi bawah kelas itu kan 110. Nah, 110 dikurangi 0,5 itu adalah L0. Jadi 109,5 dan ini adalah L0. Ya, kemudian ada C nih, C kecil ya, panjang kelas. Nah, seperti yang sudah Antuna tahu ya, ketika kemarin rata panjang kelas. Jadi panjang kelas pada tabel distribusi frekuensi, panjang kelas dalam setiap kelasnya ada berapa? Itu jadi tepi bawah kelas setelahnya dikurangi tepi atas kelas setelahnya. Jadi misal ada di sini yang di atasnya di sini misal 100 sampai 101
9 misal ya. Nah, berarti di sini sampai 109, 110, 119 misal yang ini ya, sampai 119. Nah, maka untuk C atau kelas itu adalah 110 dikurangi 100 sama dengan 10. Maka panjang kelasnya itu adalah 10. Kemudian ada F0. Nah, F0 ini adalah frekuensi kelas modus. Nanti akan Ustazah jelaskan ya. Kemudian yang ada F-1 itu frekuensi kelas sebelum modus, dan frekuensi +1 sama dengan frekuensi kelas sesudah modus. Nah, kita langsung ke contoh soal ya untuk menjelaskan mengenai rumus yang tadi. Nah, contoh soal di sini ada sebuah tabel distribusi frekuensi data berat badan 40 siswa. Nah, ini yang namanya kelas ya, seperti Antuna sudah tahu, ini adalah kelas-kelasnya. Berarti di sini ada berapa kelas? Di sini ada 5 kelas. Nah, ada 5 kelas. Nah, kemudian tadi itu yang kita tanyakan ini adalah modusnya berapa, tentukan. Nah, kita lihat dulu di sini kelas modusnya ada di mana, ada di kelas yang mana. Nah, kita lihat banyak siswa, yang paling banyak itu mana, yaitu di sini ya, 12. Nah, di sini 12. Nah, 12. Maka kelas inilah yang menjadi kelas modus ya. Jadi kelas modus di sini tuh berarti FO. Nah, kelas modus tuh di sini. Nah, kelas modus ini F0. Nah, ini berarti F0. Nah, kemudian untuk L0. Nah, L0 tadi itu apa? L0 sama dengan L0 itu adalah tepi bawah kelas modus. Nah, kelas modusnya lihat, pokoknya kita fokus sekarang ke kelas modus yang ini, yang Ustazah tandain merah ini ya. Kita fokus ke kelas yang ini. L0 tepi bawah kelas modus. Ini kita lihat tepi bawahnya, batas bawahnya itu adalah 58. Maka 58 dikurangi 0,5. Maka sama dengan 57,5. Nah, ini adalah L0. Kemudian C-nya panjang kelas. Nah, panjang kelas itu bisa saja yang mana saja boleh, dari kelas mana. Misalkan yang awal aja ya. Jadi 46 dikurangi 40. Ini dari sini lihatnya. Atau 52 dikurangi 46. Atau 58 dikurangi 52. Itu boleh. Ya, ini berarti ini 6. Maka C-nya 6. Kemudian selanjutnya yang sekarang adalah F0. F0 itu apa? Frekuensi kelas modus. Nah, frekuensi kelas modus udah tahu ya. F0 maka sama dengan F0-nya 12. Ini kan frekuensi kelas modus 12. Kemudian F-1. Nah, F-1 itu adalah frekuensi kelas sebelum kelas modus. Kalau sebelum maka berarti ini. Ya, 9 F-1-nya. Sekarang F+1. F+1 adalah frekuensi kelas sesudah kelas modus. Nah, di sini dia 7. Sudah didapat semua datanya, kemudian kita tinggal kerjakan. M0 atau modus sama dengan L0 ditambah F0 dikurangi F1 F-1 per 2 kali F0 dikurangi tadi F-1 dikurangi F+1. Kemudian dikalikan dengan C. Ya, rumusnya. Sama dengan L0-nya tadi berapa? 57,5 ditambah F0 12 dikurangi 9 per 2 kali 12 dikurangi F-1 dikurangi 9 dikurangi 7. Di sini C-nya tadi berapa? 6. Nah, sama dengan 57,5. 12 dikurangi 9 itu berapa?
3 per di sini 24 dikurangi ini negatif 9, negatif 7, negatif 16 ya. Jangan lupa plus, di sini plus, kemudian 6. Maka sama dengan 57,5 ditambah 3 per 8 kali 6 ya. Nah, ini kita jangan dulu ditambah ya, bukan 57,5 ditambah 3 per 8, enggak, tapi 3 per 8 dikalikan dulu dengan 6 ya. Kita boleh misalkan kita perkecil nih, kalau dibagi 2 dapatnya berapa? 3, dan ini dapatnya 4 gitu kan. Nih 9 berarti 57,5 tambah 9 per 4. 9 per 4 itu berapa? Nah, 57,5 tambah 2,25 ya, 2,25, maka hasilnya sama dengan 59,75, dan inilah modusnya gitu, nilai modus dari tabel distribusi frekuensi tadi. Semoga bisa dipahami. Dilihat lagi, barangkali ada salah hitungan dari Ustazah, boleh dikoreksi. Sekarang kita masuk ke cara menentukan nilai modus pada diagram histogram ya. Jadi nanti yang diketahuinya histogram. Jadi tentunya berbeda rumus untuk menghitung modus pada tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, ini masih sama ya, ini rumusnya MO sama dengan L0 tambah delta 1 per delta 1 tambah delta 2 kali C. Ini delta ya bacanya. Nah, M0 itu modus, L0 seperti tadi sama, C juga panjang kelas sama. Nah, ini perbedaannya di sini. Delta 1 itu sama dengan F0 dikurangi F negatif 1. Sebenarnya sama ya seperti tadi di rumusnya. Cuman perbedaannya di sini di delta 2. Di delta 2 itu F0 dikurangi F plus 1. Masih sama keterangannya untuk F0 dan F negatif 1 dan F plus 1 juga masih sama keterangannya seperti tadi. Mari sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal. Kita perhatikan dulu contoh soal berikut. Nah, perhatikan dari histogram ini yang paling tinggi. Nah, yang paling tinggi histogramnya itu berarti itulah di sana ada kelas modus. Nah, itu kelas modusnya di sana. Kita lihat di sini frekuensi tertingginya adalah 18. Nah, berarti ini adalah F0 ya, ini F0 frekuensi kelas modus. Nah, untuk L0 sama ya, L0 itu tepi bawah. Nah, kalau yang kalau yang di histogram seperti ini kita sudah bisa langsung menentukan loh. Ini adalah F0-nya yaitu 110,5. Kenapa? Karena untuk membuat histogram seperti ini, seperti Antuna tahu, kalau dari tabel itu harus dikurangi dulu 0,5 dan itulah tepi bawah kelas pada histogram ini. Nah, ini yang paling tinggi, ini yang warna merah ini dengan frekuensi 18 itu adalah tepi bawah kelas modusnya itu 110,5. Nah, kita udah tahu. Kemudian untuk delta 1, nah delta 1 di rumus itu adalah F0 dikurangi F min 1. F0 berarti dia nih, F0 18 ya. 18 dikurangi yang sebelumnya, kelas modus sebelumnya. Nah, berarti kelas yang sebelumnya ada di sini berapa? Di sini berarti 15 lah ya. Nah, dikurangi 15, maka delta 1 sama dengan 3. Sekarang delta 2, nah untuk delta 2, maka kelas modus tadi 18 frekuensinya, kemudian dikurangi setelahnya ini berapa?
Oh, 12. Kita lihat ya, 12 nih di sini dikurangin 12 sama dengan 6. Nah, delta 2-nya 6. Untuk panjang kelasnya berapa? Nah, C sama dengan berapa? Nah, yang tadi panjang kelas berapa C-nya? Boleh juga kita menghitung dari 120,5 dikurangi 110,5 sama dengan 10. Nah, ini C-nya 10. Ya, sudah ada semua ya, sudah lengkap. Kita masukkan ke rumus. Kita masukkan ke rumus yaitu M O sama dengan LO tambah delta 1 per delta 1 tambah delta 2 kali C ya. L0 nya 110,5 ditambah delta 1 sama dengan tadi itu 3 ya. Kemudian delta 1 3 ditambah 6 ya dikali 10. Maka 110,5 tambah 3/9 kali 10. Nah, 30/9 berapa? Tambah 30/9 itu berarti 3 kali 9 27 3 1/3 ya 3,333 sekian. Nah, maka sama dengan ke sini 113,83 gitu. Nah, ini dalam sentimeter, berarti ini adalah modusnya. Nah, ini modusnya 113,83. Nah, untuk pengecekan boleh juga dilihat benar gak ini 113. Nah, kita lihat 113 ini ada di mana? Apakah benar ada di kelas modus yang ini? Nah, tentunya antara 110 sampai 120 tentunya ada 113 di sana, maka berarti insya Allah ini jawaban yang benar. Semoga dapat dipahami ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, menentukan modus dari sebuah histogram. Nah, kita lihat bedanya histogram yang pertama, contoh yang satu tadi dengan contoh yang dua ini. Coba perhatikan apa bedanya. Nah, bisa dilihat jika tadi pada histogram yang tadi per kelasnya itu ada batas bawah dan batas atasnya sudah diketahui angkanya. Nah, kalau yang ini adalah titik tengahnya yang dituliskan di sini pada masing-masing kelas di histogram ini. Nah, kita lihat di sini ada berapa kelas, silahkan dihitung ada berapa kelas. Nah, kemudian kita lihat kalau untuk histogram ini paling mudah ya lihatnya, kita lihat yang paling tinggi aja. Nah, yang paling tinggi berarti itu frekuensinya yang tertinggi. Nah, maka kelas modusnya itu berarti ada di sini. Nah, di sini kelas modusnya. Nah, ada di sini. Nah, kemudian untuk frekuensinya ini adalah F0. F0-nya sama dengan 7 ya. F0-nya 7. Nah, paling tinggi. Nah, kemudian yang belum kita tahu sekarang untuk rumus sama ya seperti rumus yang tadi yang sudah Ustazah jelaskan. Nah, untuk rumus sekarang kita harus cari tahu dulu L0. Nah, L0-nya berapa? Sementara jika tadi pada histogram yang tadi L0-nya sudah tersedia pada masing-masing histogram. Nah, kalau yang ini kita harus mencari dulu bagaimana cara mengetahui titik tepi bawahnya, angkanya itu berapa. Nah, kita lihat, kita perhatikan histogram kelas modus dan kelas yang sebelum modus. Yang ini dengan yang ini ya, yang kelas sebelum modus dan kelas modus. Kita tulis angkanya 136,5 ditambah 138,5. Kemudian dibagi 2 karena jarak titik tengah ke pinggir ini sama juga dengan jarak pinggir atau tepi bawah ke titik tengah ya kan, jadi tinggal ditambah kemudian dibagi 2. Ini hasilnya berapa? Maka hasilnya adalah 137,5. 137,5 ini L0-nya ya. Kemudian sekarang apalagi
Nah, selanjutnya kita mencari delta 1. Delta 1, nah kita perhatikan yang kelas modus itu 7, kemudian dikurangi yang sebelumnya ya, 6. Jadi sama dengan 1. Nah, untuk delta 2 yaitu 7 dikurangi ini sesudahnya itu 4, maka sama dengan 3. Nah, sekarang kita nyari C. C-nya itu apa? C itu sama ya, berarti panjang kelas. Panjang kelas kita bisa ambil dari sini, dari pertengahan ini. Nah, boleh. Jadi 138,5 atau boleh yang lain juga sih sebenarnya. 138,5 dikurangi 136,5. Itu ya. Jadi kelasnya hanya 2 ya. Kelasnya hanya 2. Nah, ini semua sudah lengkap, tinggal kita substitusikan pada rumus. Nah, untuk rumusnya sama, M0 sama dengan L0 tambah delta 1 per delta 1 tambah delta 2 dikalikan dengan C. Ya. Nah, kemudian kita substitusikan 137,5 ditambah 1 per 1 tambah 3 kali 2. Nah, 137,5 ditambah 1 per 4 ini ya. 1 per 4 dikali 2. Jadi 2 per 4 atau setengah atau sama dengan 0,5. Maka hasilnya adalah 138 kg kalau yang ini ya. Nah, maka hasilnya adalah 138. Jadi modusnya 138. Kita cek apakah benar 138 ada di sini ya, tentunya pasti ada di sini ya. 138 di kelas modusnya. Demikian pertemuan hari ini, semoga dapat bermanfaat. Hari ini kita sudah belajar menentukan modus ya, modus pada data berkelompok, baik itu pada histogram maupun pada tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita memasuki ke latihan soal. Seperti biasa, silakan Antuna kerjakan semua soal yang ada di buku paket ya. Itu banyak sekali latihannya. Nah, tapi yang wajib dikumpulkan ke Ustazah adalah soal-soal berikut ini yang sudah tertera di layar ya. Halaman 85 nomor 4, halaman 86 nomor 6, halaman 92 nomor 2 dan 5, dan halaman 93 nomor 7. Tentunya harus ada caranya ya. Kenapa sih Ustazah banyak banget? Karena kalau nggak diminta mengumpulkan agak ragu gitu ya. Antuna bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya gitu. Ustazah yakin Antuna mampu belajar mandiri, mampu juga mengerjakan semua tugas yang diberikan, karena Ustazah yakin Antuna tuh tahu bahwa Allah maha mengetahui segalanya gitu ya. Jadi tanpa ada yang melihat pun Allah sudah melihat semua yang Antuna kerjakan. Jadi mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya latihannya. Kelas 3 atau kelas 12 ini bukan waktunya untuk bermain-main, bukan waktunya untuk eksperimen hal-hal yang kurang baik. Jadi mohon semua tugas dikerjakan, bahkan yang tidak diminta pun sebaiknya dipelajari, karena dunia ini luas, banyak sekali ilmu yang belum Antuna pelajari. Nah, itu termasuk juga Ustazah. Nah, mohon dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Seperti biasa dikirimkan japri via Telegram Ustazah, dan sebaiknya mengerjakan pada hari yang sama. Jadi pada saat pelajaran Ustazah pada hari itu, kemudian dikumpulkan paling lambat sore harinya jam 5 sore, boleh deh sampai jam 5 sore silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Diusahakan kalau memang tidak ada uzur tetap mengerjakan pada hari yang sama ya. Jadi biar tidak membebani Antuna juga pada hari berikutnya atau pada malam-malam berikutnya. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan jika ada segala kesalahan yang Ustazah sampaikan atau kata-kata yang kurang berkenan. Syukron, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.